Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raki Fazlar Fakianto, NIM 22B5053 2003 dengan di kelas 3A MTL. Nama dosen Dr. Andes Muhajir, SAG. Tanggal 4 Juli 2023. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Video ini saya akan membahas tentang materi yang sudah saya pernah pelajari dari sesudah UTS sampai minggu terakhir ini. Di sini saya akan mempersingkat saja dari yang saya rangkum. Agama kematian. Yang pertama, agama kematian memiliki ajaran yang buruk atau bad teachings. Ajaran itu dipertahankan secara buta dan juga secara buruk atau held for bad reasons. Ini akan menghasilkan perilaku umat beragama yang buruk atau bad behavior. Seluruh masyarakat pun akan menjadi buruk atau bad society. Agama kematian adalah agama yang terpaku pada hidup setelah mati. Akibatnya mereka merusak kehidupan, mereka mengganggu ketertiban hidup bersama, bahkan mereka membunuh dan merusak hidup makhluk lain termasuk hewan dan tumbuhan dan manusia lainnya. Ada 7 ciri agama kematian. Yang pertama, agama kematian membunuh budaya setempat. Ketika masuk ke suatu tempat, para penganut agama kematian melarang tradisi dan budaya yang sudah ada sebelumnya. Mereka membantai kearifan lokal atas nama kepentingan yang sempit dan sesat. Yang kedua, agama kematian kerap menindas yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak. Hak-hak perempuan dipasung, mereka dipenjara secara sosial, bahkan cara berpakaian mereka pun diatur dengan ketat, layaknya benda yang tak punya otak. Yang ketiga, agama kematian mengganggu kepentingan bersama. Ritual agamanya merusak ketenangan bersama. Mereka hanya memikirkan kepentingan penganut agamanya sendiri. Mereka tidak peduli pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 4. Agama kematian melahirkan kekerasan. Mereka melahirkan banyak kaum radikal yang siap melakukan kekerasan terhadap makhluk lainnya. Mereka tak peduli pada hak hidup agama lain ataupun makhluk lain. Bagi mereka, darah dari orang yang beragama lain boleh dikorbankan demi kepentingan agama kematian yang mereka anut. 5. Agama kematian suka membuat masalah dimanapun mereka berada. Mereka kerap menciptakan konflik dengan agama lain. Mereka juga kerap berkonflik dengan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Dimanapun agama ini tersebar, kemiskinan, konflik, dan kebodohan pasti juga tersebar. Yang keenam, agama kematian memperbodoh umatnya sendiri. Mereka membunuh akal sehat dan sikap kritis umatnya. Mereka meminta umatnya untuk percaya buta pada ajaran-ajaran yang sesat dan tak masuk akal. Para pemuka agama kematian hidup kaya dari kemiskinan dan kebodohan umatnya. Yang ketujuh, agama kematian takut pada kritik, pandangan agamanya memang tak masuk akal sehingga dengan mudah hancur pada satu pertanyaan kecil. Akibatnya penganutnya tak mampu berargumen dengan sehat. Mereka amat sensitif dan siap melakukan kekerasan fisik jika dikritik. Selanjutnya materi kedua yaitu agama kehidupan. Agama kehidupan punya ciri sebaliknya. Ia melestarikan kehidupan, ia tak terpaku pada hidup setelah mati. Ia memelihara dan mengembangkan kehidupan sampai ke tingkat yang tertinggi. Yang ini kebahagiaan lahir batin untuk semua makhluknya. Ada 7 agama kehidupan.
Yang pertama, ada 7 ciri agama kehidupan. Yang pertama, agama kehidupan melestarikan dan mengembangkan budaya yang sudah ada. Mereka bersikap damai terhadap kearifan lokal. Bahkan agama kehidupan mengambil nilai-nilai lokal sebagai ekspresi atas regionalitasnya. Yang kedua, agama kehidupan melindungi dan mengembangkan yang lemah. Mereka mendidik anak dalam cara berpikir rasional dan peka mendengarkan suara nurani. Mereka memberikan ruang kebebasan bagi perempuan untuk menampilkan kepribadiannya. Agama kehidupan memberdayakan masyarakat ke arah pencerahan dan bukan memaksa orang kembali ke zaman ribuan tahun silam yang terbelakang. Selanjutnya yang ketiga, agama kehidupan memperhatikan kepentingan bersama. Ritual dan ibadah mereka tenang, santun dan indah dipandang mata. Nilai-nilai agamanya pun bisa dipelajari oleh orang dari agama yang lain, tanpa mereka harus pindah agama. Agama kehidupan melestarikan seluruh kehidupan tanpa pilih kasih. Yang keempat, agama kehidupan menolak kekerasan dalam segala bentuknya. Agama kehidupan tak akan membalas ketika mereka disakiti. Agama kehidupan akan menawarkan cinta dan kebaikan kepada semua tanpa syarat. Para penganut agama kehidupan menghargai kehidupan semua makhluk. Yang kelima, agama kehidupan melatih umatnya untuk berpikir kritis dan benar sehat. Mereka tidak membiarkan umatnya hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan penderitaannya. Sebaliknya, mereka ingin umatnya cerdas dan peka pada suara nurani. Agama kehidupan mengasah juga rasa keindahan di dalam diri umatnya. Agama kehidupan menjadi inspirasi bagi seni dalam segala bentuknya. Yang keenam, agama kehidupan mengembangkan kehidupan di mana pun agama itu berada. Para penganut agama kehidupan mencintai kedamaian. Mereka tidak mengganggu hidup dengan orang lain, sebaliknya. Mereka akan membantu hidup semua makhluk. Agama kehidupan jauh dari teror, konflik, kebencian, maupun dendam. Yang ketujuh, agama kehidupan terbuka pada dialog. Mereka tak takut dengan kritik, mereka tak takut dengan pertanyaan. Ini terjadi karena agama kehidupan memiliki dasar argumen yang kuat sehingga bisa tetap bertahan dengan sehat, walaupun dikritik dari berbagai penjuru. Materi ketiga ada keadaan Indonesia. Indonesia jelas dipenuhi dengan agama kematian. Ini tentunya sangat disayangkan. Di berbagai tempat isu agama menjadi keras dan sensitif. Banyak orang memilih bungkam dan hidup dalam ketidakadilan daripada berbicara soal agama. Agama kematian jelas menjadi sumber masalah bagi Indonesia. Para pelaku korupsi mencari pembenaran dari agama kematian. Diskriminasi dilakukan atas nama agama kematian. Maka agama kematian harus terus dicegah. Ia harus dikritik dari berbagai penjuru. Masyarakat yang beradab, berani dan kuat di dalam menanggapi kematian. Hanya dengan mengusir agama kematian, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju dan berkembang. Sesuai konsep Nabi, untuk menerapkan segala sesuatu harus konsekuen, sesuai penempatannya, tidak beraktivitas sosial, dan dengan merasa bahwa ia akan hidup selama-lamanya, atau aktivitas untuk akhirat yang berasumsi bahwa besok kehidupannya akan mati. Dari sekian rangkuman yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.